Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama ada Oral Maura dengan PMG 1A023001, yang kedua ada Salah Fikratul Arifah dengan PMG 1A023015, yang terakhir ada saya sendiri yaitu Rayhan Muhammad Adaha dengan PMG 1A023051. Sini kami akan membahas dua materi, yaitu mengenai spanning tree dan Sartre Space. Yang pertama yaitu mengenai spanning tree. Spanning tree adalah sekumpulan dari N-1 arch yang menghubungkan semua node dalam jaringan dan tidak mengandung loop. Selanjutnya ada minimum spanning tree. Minimum spanning tree atau pohon berentang minimum adalah teknik mencari jalur terdekat atau biaya minimum untuk menghubungkan semua titik atau simpul dalam suatu jaringan atau graf secara bersamaan sehingga membentuk pohon dan diperoleh jarak minimum. Nah, ini merupakan contoh soalnya. Pada soal ini eh, terdapat 7 buah simpul, yang mana tiap simpulnya terdapat jalur dan bebannya masing-masing. Nah, pada contoh soal ini, simpul yang pertama kali dikunjungi adalah simpul A. Lalu setelah itu, langkah selanjutnya adalah memilih jalur yang bebannya paling kecil, yaitu dari simpul A ke simpul B dengan nilai beban 2. Maka di sini ditulis bahwa simpul B itu merupakan simpul yang dikunjungi selanjutnya. Selanjutnya, jika sudah memilih dua simpul ini, maka kita memilih jalur antar simpul yang dipilih tadi. Maka jalur yang bebannya yang paling kecil adalah antara simpul B dan D. Maka simpul D yang dikunjungi selanjutnya. Dapat dilihat di sebelah kanan, ini merupakan hasil setelah mengunjungi simpul-simpul dengan nilai beban yang paling kecil. Jadi total bebannya yaitu 23. Selanjutnya yaitu algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal adalah sebuah algoritma dalam teori graf yang mencari sebuah minimum spanning tree untuk sebuah graf berbobot yang terhubung. Langkah awal algoritma Kruskal adalah sisi-sisi di dalam graf diurutkan terlebih dahulu berdasarkan bobot-bobot dari yang kecil ke besar. Ini merupakan langkah algoritma Kruskal. Yang pertama yaitu graf pada awalnya hanya terdiri dari nodes. Yang kedua, menambahkan edge berdasarkan bobot yang paling kecil dan edge yang ditambahkan tidak membentuk sirkuit. Yang terakhir yaitu mengulangi langkah kedua sebanyak n-1 kali. Selanjutnya yaitu algoritma prim. Algoritma prim digunakan untuk mencari pohon merentang minimum dari graf terhubung berbobot dengan cara mengambil sisi atau ruas garis yang memiliki bobot terkecil dari graf, di mana ruas garis tersebut bersisian dengan pohon merentang yang telah dibuat dan yang tidak membentuk siklus. Ini merupakan langkah algoritma prim. Yang pertama yaitu mengambil edge atau T dengan bobot terkecil pada tree. Yang kedua mengambil edge yang bersisian dengan node di T dengan bobot minimum yang menambah node baru atau tidak membentuk sirkuit pada tree. Yang terakhir yaitu mengulangi langkah 2 sebanyak n-2 kali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sela. Baiklah, untuk aplikasi dari spanning tree sendiri yaitu pada minimum spanning tree itu banyak diaplikasikan di berbagai bidang sains dan teknologi. Seperti contohnya itu analisis cluster, pengenalan tulisan tangan. Kemudian ada segmentasi gambar, pemodelan jaringan listrik dengan bobot panjang kabelnya minimum, kemudian pemodelan jaringan pipa PDAM, pemodelan gardu sinyal pada perusahaan telekomunikasi, kemudian pemodelan pembangunan jalan raya yang digunakan untuk memilih jalur dengan bobot pertimbangan untuk memperbaiki biaya pembangunan jalan dan lain-lain. Lanjut. Nah, di sini masuk ke materi shortest path. Dari definisinya, yang pertama itu mencari rute terpendek antara dua titik dalam graf. Ini berarti kita mencari jalur yang paling cepat atau paling mudah
antara dua titik atau dua node dalam sebuah graf. Kemudian yang kedua menggunakan graf yang memiliki bobot pada setiap sisinya, di mana graf yang digunakan ini memiliki nilai pada setiap sisinya. Nilai ini bisa berupa jarak atau waktu atau biaya yang diperlukan untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Selanjutnya itu bobot pada sisi graf yang menunjukkan nilai tertentu seperti jarak atau biaya seperti tadi. Kemudian terpendek. Terpendek ini berarti mencari jalur dengan bobot total paling kecil, di mana kita mencari jalur yang memiliki total bobot paling kecil, bukan hanya jarak fisik terpendeknya. Dan yang terakhir yaitu tantangan utama dalam shortest path ini adalah menemukan jalur terpendek dari satu titik ke titik lain. Lanjut. Di sini ada pembagian shortest path yaitu terbagi menjadi 4. Ada single source shortest path yaitu menentukan jalur terpendek dari satu titik awal atau sumber ke semua titik lainnya dalam graf. Misalnya mencari rute tercepat dari satu kota ke semua kota lainnya. Kemudian ada single destination shortest path yaitu menentukan jalur terpendek ke satu titik tujuan dari semua titik lainnya dalam graf. Contohnya itu mencari rute tercepat ke satu kota tertentu dari semua kota lainnya. Lalu ada single pair shortest path, yaitu menentukan jalur terpendek antara dua titik tertentu dalam graf. Contohnya itu mencari rute tercepat dari kota A ke kota B. Yang terakhir yaitu all pair shortest path, yaitu menentukan jalur terpendek untuk semua pasangan titik dalam graf. Contohnya itu mencari rute tercepat antara setiap pasangan kota dalam sebuah jaringan kota. Nah, di sini ada jenis algoritma shortest path. Yang pertama Dijkstra, yaitu Dijkstra ini ditemukan oleh Egerwijk-Dijkstra adalah algoritma populer yang digunakan untuk memecahkan masalah optimasi, khususnya dalam menemukan jarak terpendek pada graf berarah atau directed graph. Algoritma ini bekerja pada graf berbobot non-negatif dengan asumsi bahwa setiap edge atau setiap sisi itu ada U dan V memiliki bobot atau weight UV lebih besar daripada 0. Kemudian graf G sama dengan V dan E. G ini adalah graf yang terdiri dari himpunan V atau vertex itu titik, dan E, edge atau sisi. Kemudian bobot W pada sisi yang menghubungkan titik U dan V harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, langkah-langkah pada algoritma Dijkstra ini, yang pertama ada inisialisasi atau inisialisasi sumber, yaitu memilih salah satu vertex sebagai titik awal, kemudian menetapkan jarak dari sumber itu ke dirinya sendiri sebagai 0. Jadi nanti 0 A ke A itu 0 sama dengan 0 gitu. Kemudian yang kedua untuk masing-masing edge itu E anggota E. Jika U adalah titik akhir dari E yang sudah diberi label dan V adalah titik akhir yang belum diberi label, maka hitung nilai uh, PUV sebagai DU plus WUV. Kemudian E adalah edge untuk T yang mempunyai nilai P terkecil. Jika U adalah titik akhir dari E yang sudah diberi label dan V adalah titik akhir yang belum diberi label, maka tambahkan E dan vertex V ke pohon T atau pohon tree. Kemudian menetapkan distance-nya atau jaraknya, kemudian beri label distance pada vertex V atau titik V. Kemudian yang terakhir kembali ke langkah kedua dan ketiga sampai semua titik itu diberi label. Nah, di sini ada istilah atau istilah dari simbol-simbol seperti T itu tree atau pohon solusi, kemudian ada P itu path cost atau biaya jalur dari titik U ke titik V, kemudian ada D distance jarak terpendeknya, kemudian ada W atau weight itu bobot atau nilai dari sisi yang menghubungkan satu titik dengan titik lain. Kemudian ada U dan V itu sebagai simbol dari vertex atau titik U dan titik V. Baiklah, di sini ada contoh seperti yang terlihat di sebelah kiri itu ada seperti pohonnya gitu. Kemudian mengikuti langkah-langkah dari algoritma Dijkstra. Yang pertama ada inisialisasi, yaitu menetapkan
sumber terlebih dahulu, titik sumbernya di sini, titik sumbernya adalah A, jadi menetapkan jarak dari A ke A adalah 0, dan menetapkan eh, semua jarak dari sumber ke titik lain itu tak terhingga, sehingga seperti yang terlihat pada layar. Kemudian lanjut ke langkah yang kedua, yaitu memilih titik dengan jarak terkecil yang belum diproses. Seperti yang terlihat dari titik A ke titik B itu jaraknya 1, dan dari titik A ke titik C itu jaraknya 4. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memilih titik berikutnya dengan jarak terkecil, yaitu memperbarui jarak yang ke tetangga-tetangganya. Nah, yang pertama yaitu memilih titik B terlebih dahulu karena dia yang paling kecil dari A. Jadi dari titik B itu ke titik C itu uh, ada distance-nya itu atau path cost-nya itu ada 2, eh, sehingga dari A ke C itu terhitung sebagai 3. Kemudian dari B ke D itu 5, jadi terhitung dari A ke D itu sama dengan 6. Dan diperbarui pada seperti di layar. Kemudian selanjutnya eh, memilih titik berikutnya dengan jarak terkecil, memperbarui jarak ke tetangga-tetangganya. Di sini karena tadi yang sudah terpilih yaitu B, maka selanjutnya yang dipilih adalah C. Nah, jarak ke D melalui C ini adalah 3 ditambahkan 1, berarti 4. Berarti jarak A sampai D itu ada 4. Dan itu lebih pendek dari yang sebelumnya, langkah sebelumnya dari titik B itu, dari A ke D itu 6. Jadi di sini diperbarui bahwasanya dari titik A ke titik A itu 0, kemudian A ke B itu 1, A ke C itu 3, dan A ke D itu 4. Jadi hasil akhirnya seperti yang terlihat di layar bahwasanya algoritma Dijkstra ini mengambil rute paling kecil. Baik, lanjut. Baiklah, selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Aura. Algoritma Bellman-Ford. Algoritma Bellman adalah salah satu algoritma untuk shortest path di mana algoritma ini dapat menentukan jalur terpendek dari sebuah simpul atau vertex ke semua simpul lain dari semua graf berbobot. Algoritma ini mirip dengan algoritma Dijkstra, tetapi bedanya algoritma Bellman dapat bekerja dengan graf yang sisi atau edge dapat memiliki bobot negatif. Sisi berbobot negatif menjelaskan banyak fenomena seperti arus arus cash flow, panas yang dilepaskan atau diserap diserap dalam reaksi kimia dan lain-lain. Ini adalah contoh dari algoritma Bellman. Algoritma Floyd adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk menentukan lintasan terpendek pada graf berbobot, baik graf yang memiliki bobot positif maupun negatif, tetapi tidak memiliki siklus negatif. Algoritma ini memiliki input graf berarah dan berbobot, serta output dari algoritma Floyd adalah dengan menghitung bobot terkecil dari semua lintasan yang menghubungkan semua pasangan titik dan melakukannya sekaligus untuk semua pasangan titik. Contoh implementasi algoritma ini adalah inputnya yaitu graf berarah dan berbobot, di mana V adalah jumlah titik dan E adalah jumlah sisi. Outputnya matriks jarak yang berisi bobot terkecil dari semua lintasan yang menghubungkan pasangan titik. Contoh aplikasi dari shortest path ini yaitu navigasi dan pemetaan atau Google Maps. Kasus penggunaannya menemukan rute tercepat atau terpendek dari satu lokasi ke lokasi lain. Deskripsi. Aplikasi seperti Google Maps menggunakan algoritma jalur terpendek untuk menghitung rute terpendek dari titik awal. Misalnya, rumah ke tujuan, dengan mempertimbangkan jarak, lalu lintas, dan faktor lainnya. Yang kedua ada jaringan komputer. Kasus penggunaannya itu menghitung rute terpendek dalam jaringan komputer untuk mengirimkan paket data. Deskripsinya yaitu protokol
routing seperti OSPF, Open Shortest Path First, dan RIP. Routing Information Protocol menggunakan algoritma shortcut untuk menemukan jalur terpendek bagi data dalam jaringan untuk mencapai tujuan dengan latensi rendah dan efisiensi maksimum. Kesimpulannya yaitu algoritma Bellman dan Floyd ini keduanya digunakan untuk menemukan jalur terpendek dalam graf berbobot. Namun dengan pendekatan yang berbeda, Bellman Ford fokus pada jalur terpendek dari satu simpul sumber ke semua simpul lain dan mampu menangani bobot negatif serta mendeteksi siklus negatif. Meskipun memiliki kompleksitas waktu, sementara itu Floyd Warshall menghitung jalur terpendek antara semua pasangan simpul dalam graf dengan kompleksitas waktu, mampu menangani bobot negatif, namun tidak dapat mendeteksi siklus negatif. Keduanya berguna untuk skenario berbeda. Bellman cocok untuk graf dengan siklus negatif, sementara Floyd efektif untuk analisis menyeluruh pada graf untuk ukuran sedang. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.